Satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 2 anaknya terekam kamera pengawas mencuri kosmetik. Terbukti menerima gratifikasi dan pemerasan, bekas Kadis Naker Trans-Sumsel divonis 5 tahun penjara. Manajemen Sriwijaya FC siapkan latih tanding ke Singapura. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Kebakaran melanda sebuah rumah makan di Palembang, Sumatera Selatan diduga akibat kebocoran tabung gas. 2 orang yang mencoba memadamkan api mengalami luka dalam insiden tersebut. Kebakaran melanda sebuah rumah makan di Jalan Yosudarso, Ilir Timur 2 Palembang, Kamis 17 Juli 2025 siang. Api yang diduga berasal dari dapur, disertai suara ledakan akibat kebocoran tabung gas, cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Kobaran api juga merambat ke ruko di samping rumah makan, memunculkan kepulan asap pekat yang membuat warga sekitar panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. 8 mobil pemadam dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. 2 karyawan rumah makan mengalami luka di bagian tangan saat mencoba memadamkan api dan telah dibawa ke rumah sakit. Sementara tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban, namun ada 1 orang yang luka tangannya. Ini luka apa saja kemudian? Luka yang terbakar? Rumah makan, Minang 1, kemudian satunya ada rumah sakitnya. Sementara ada informasi awal dari kompor. Dari kompor yang mana, Dan? Kompor dari rumah makan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara insiden ini menyebabkan kemacetan lalu lintas karena jalan sekitar lokasi sempat ditutup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bekas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan suap. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 8 tahun penjara. Setelah melalui rangkaian persidangan, Delia Rizkon Marzuki, ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada Rabu 16 Juli 2025 malam. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp250 juta. Ia pun diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1,3 miliar. Jika tidak sanggup membayar, harta bendanya akan disita dan bila masih belum mencukupi, diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam penerbitan izin kelayakan K3 sejumlah perusahaan serta pemerasan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukum 8 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Usai vonis dibacakan, istri terdakwa menangis di ruang sidang. Baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.343.402.000 dengan ketentuan apabila terpidana
tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sebelumnya Deliar ditangkap di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada 10 Januari 2025. Saat penangkapan, tim dari Pitsus Kejari Palembang menemukan uang tunai sebesar 40 juta rupiah di bawah meja kerjanya beserta sejumlah dokumen penting. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa tersangka AN, mantan Gubernur Sumsel, terkait dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, mantan Gubernur Sumatera Selatan AN menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu 16 Juli 2025. Selama 5 jam pemeriksaan, penyidik mengajukan 40 pertanyaan untuk menelusuri aliran dana, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Penyidikan tidak hanya menyasar aspek administrasi, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan AN dalam skema aliran dana yang menjadi bagian penting proyek revitalisasi. Kemarin kan memang habis ini ya, sakit ya, jadi memang tadi kita kejar. Cuma kan 40 pertanyaan juga sudah ini, sudah banyak materi yang didapat dari penyidik seperti itu. Pemeriksaan sebagai tersangka dalam rangka? Dalam rangka yang pasti kan pendalaman ya. Kemarin kan kita melakukan pendalaman terkait aliran-aliran dana seperti itu. Jadi kita melakukan pendalaman terhadap alat bukti serta aliran-aliran dana yang ada seperti itu. Sementara tim kuasa hukum tersangka membantah adanya penerimaan dana oleh kliennya. Mereka menegaskan peran AN sebatas menjalankan kewenangan dan kebijakan sebagai gubernur saat itu. Jadi kalau kami lihat tadi lebih ke kebijakan-kebijakan Pak AN ya sebagai gubernur, lebih itu aja tentang Pasar Cinde tersebut. Dan ada pertanyaan satu bahwa tidak ada aliran dana, ya sebenarnya memang tidak ada aliran dana ke Pak Alex. Hingga kini pihak Kejati Sumsel belum menyampaikan hasil resmi dari pemeriksaan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anggota Polri berpangkat brigadir digerebek saat diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Bengkulu. Oknum yang berdinas di Polres Lubuk Linggau tersebut kini menjalani penempatan khusus dan terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Sebuah video penggerebekan viral di media sosial memperlihatkan seorang anggota Polri diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI di sebuah villa kawasan Rejang Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan setelah laporan warga dan hasil penyelidikan internal TNI yang mengumpulkan bukti perselingkuhan tersebut. Oknum Polri yang terlibat diketahui berinisial Brigadir J, anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau. Saat ini Brigadir J telah ditempatkan di ruang khusus selama 21 hari oleh bidang profesi dan pengamanan untuk menjalani proses sidang kode etik. Akibat perbuatannya, Brigadir J terancam diberhentikan secara tidak hormat dari institusinya. Ya, proses saat ini oknum anggota tersebut ditangani oleh Bitpropam Polda Sumatera Selatan. Ya, saat ini si yang bersangkutan ini sudah dipatsus untuk 21 hari ke depan ya. Dalam rangka kita Polda Sumsel khususnya Bitpropam Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan maupun proses sidang kode etiknya nantinya. Sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 ya tentang kode etik Polri, yang bersangkutan maksimal bisa dilakukan PTDH ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di tengah upaya menjaga integritas aparat penegak hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, terekam kamera pengawas saat diduga mencuri di sebuah toko kosmetik. Aksi mereka yang viral di media sosial itu menjadi dasar pemilik toko melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sebuah rekaman video memperlihatkan aksi satu keluarga yang diduga melakukan pencurian di toko kosmetik kawasan Sukabangun, Sukarami, Palembang. Aksi bermula saat seorang ibu dan anaknya masuk dalam toko dan mengambil sejumlah produk kosmetik. Tak lama sang suami datang bersama seorang anak kecil yang membantu menyembunyikan barang curian dalam helm. Peristiwa terjadi saat toko baru saja dibuka. Usai mengambil barang, pelaku membeli 2 produk dan langsung meninggalkan lokasi. Merasa curiga, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti pencurian. Ia mengaku produk yang dicuri cukup mahal. Alih ke kita gak? Jadi kita tuh dia cari barang, kita sudah kasih barangnya, misalnya dia cari untuk flag, kita kan tahu, jadi kita sudah tuju, oh yuk ini ada untuk flag punya, bisa kita sudah dapat, dia alih ke lagi, oh aku mau yang bedak pula, bedak untuk flag. Emang berapa total pelakunya, Bang? Pelaku pertama kali masuk cuma 2 wong. Siapa-siapa itu? Ibu sama anak. Nah, sudah ibu sama anak, tak lama tuh lakinya sama anaknya lagi yang paling kecil. Masuk lagi. Jadi anaknya 2 yang ikut mencuri? Anak yang ikut mencuri cuma 1, yang satunya masih kecil. Peran anaknya disuruh ngambil apa, Bang? Peran anak ambil kosmetik gak? Pensil. Selain melapor ke polisi, rekaman tersebut juga diunggah ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lipstik ini, nah, tunjuk ibunya. Aku ngomong ada siko. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Jambi. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Pulau Enggano pasca pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baik. Meski kini kapal kembali bisa bersandar, luka ekonomi di pulau terluar ini belum juga sembuh. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, tak serta-merta demikian. Harga jual pisang masih anjlok tajam. Sebelumnya satu tandan pisang bisa dihargai 40 hingga 60 ribu rupiah. Kini hanya dihargai 20 ribu. Itu pun belum dipotong ongkos panen dan angkut ke pelabuhan. Yang tersisa di tangan petani hanyalah 10 ribu rupiah. Namun warga Enggano yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian tetap bekerja. Dengan peluh dan kesabaran, para petani dan pemanen pisang bertahan demi menghidupi keluarga. Bagi mereka tak ada pilihan lain di tengah segala keterbatasan, karena inilah satu-satunya sumber penghasilan mereka di Pulau Enggano. Parah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan. Kalau ini asli. Parah nih kan. Parah sepanjang abang tinggal. Iya bener. Parah kali ya yang ini. Meskipun gini alur kabarnya udah ini loh. Iya cuman kalau untuk ini tadi belum tahu kan kita untuk harga kedepannya kan. Tapi mudah-mudahannya agak naik lah dari 25. Tapi sampai sekarang masih rendah harga pisang? Masih karena belum uji coba kan. Kapal tuh bulannya belum muat barang kan. Baru BBM. Masih 20 ribu di tingkat petani itu, Bang? Iya masih. Kebunnya batas belakang nih yang kita kelola paling batas 500 ribuan ada 400. Itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang, Bang? Kalau kondisi yang sekarang nih paling dapet 150 200 itu yang ada sekarang nih. Itu cukup nggak, Bang, untuk kebutuhan ekonomi Abang bersama keluarga? Ya kalau masalah cukupnya sih iya. Tahulah sekarang kita keluarga kan tidak cukup lah harga yang kayak gitu. Nasib serupa juga dialami para pembuat emping melinjo. Di dapur sederhana milik Zartia, tumpukan emping buatan tangan hanya bisa menunggu nasib.
Tak ada kapal berarti tak ada penjual. Tak ada pembeli berarti tak ada penghasilan. Untuk bertahan hidup bersama suami yang sama-sama telah lanjut usia serta beberapa cucunya, ia hanya bisa berharap dari kiriman sang anak di luar pulau. Paling 60, 65, 55 udah terus gitu. Dari harga normalnya? Sekarang nih. Dari harga biasanya berapa, Bu? Sebelum Biasanya ada yang 70, 75. Susah bawa emping kalau nggak ada kapal. Masyarakat Enggano berharap kondisi ini bisa segera membaik, agar hasil pertanian mereka kembali dihargai layak dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi seperti sedia kala. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat Enggano dalam 2 hari terakhir telah merasakan manfaat pasokan listrik yang menyala 24 jam. Hal ini seiring tersedianya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel, yang jadi satu-satunya sumber listrik bagi 6 desa di Pulau Enggano. Normalnya aliran listrik ke rumah warga pun sangat disyukuri, tak terkecuali bagi mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di pulau terluar ini. Setelah lampu hidup ini kami bisa beraktivitas lebih dari jam 10 sampai jam berapa untuk mengisi kegiatan logbook itu, dan juga bisa menghandle kegiatan-kegiatan lain sebelum lampu dimatikan. Nah, kalau untuk sekarang ini kami lumayan bebas bergerak, beraktivitas karena lampu sudah 24 jam. Atas listrik yang sekarang udah 24 jam, jadi kami bisa leluasa dalam menyusun jadwal timeline untuk berbaur ke masyarakat, terus melaksanakan program kerja, terus merencanakan program-program kami di sini tanpa khawatir akan listrik yang sebentar lagi mati atau kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sebelumnya, masyarakat Enggano harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan listrik. Dalam sehari, warga hanya mendapat pasokan listrik lebih kurang 12 jam, yang hidup terbatas pada siang dan malam hari. Selain listrik yang kembali normal, transportasi laut yang dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa berlayar perlahan kini mulai terbuka. Kapal perintis MH Tamrin yang mengangkut penumpang dan barang Selasa dini hari berhasil keluar dari Pelabuhan Bengkulu dan bersandar di Pelabuhan Malakoni pada Selasa petang, dengan waktu pelayaran selama 16 jam. Kondisi ini menjadi harapan baru masyarakat Enggano setelah hidup dalam keterbatasan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bai dalam 4 bulan terakhir. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Usai diperiksa sejak siang hingga malam hari, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kelima tersangka yakni mantan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran, bendahara, 2 orang bendahara pembantu dan seorang PPTK. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mencairkan dana anggaran perjalanan dinas fiktif namun tak memberikan dana tersebut kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas. Total setidaknya ada 264 perjalanan dinas yang dananya tak diberikan ke yang bersangkutan. Akibat korupsi ini, negara dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Salah satu mantan pejabat, bendahara pembantu juga PPTK ya, PPTK di salah satu instansi sekwan di provinsi, di mana dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, bahwa selama penyidikan berlangsung telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap 5 tersangka yang dilakukan beberapa orang sehingga timbul kerugian negara dan orang tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu yang kita tetapkan tersangka 5 orang tadi. Sebelumnya, tim Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di 2 instansi Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Tak butuh waktu lama, Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu meringkus AS warga Kelurahan Tanah Patah usai mencuri seekor burung kontes beserta sangkarnya di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sukamrindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sebelumnya sempat terekam CCTV, yang mana pelaku beraksi seorang diri layaknya ninja memanjat pagar hingga mengambil burung yang berada di lantai 2 rumah korban. Tak hanya itu, pelaku juga turun menggunakan tali jemuran yang sebelumnya terlebih dahulu diambilnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang diketahui merupakan residivis kambuhan dan sudah 5 kali keluar masuk penjara nekat beraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum beraksi di waktu subuh, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi di siang hari. Kalau untuk modus pelaku, hasil dari pemeriksaan kami memang yang bersangkutan juga merupakan residivis. Ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi memang rumah pelaku sudah dipetakan, dalam artian sudah di mapping, ya, sudah ditentukan menjadi target, dan dia melakukannya sendirian. Demikian. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kasus dugaan korupsi pembangunan Mall JCC ini, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Mall JCC ini berada di atas lahan milik pemerintah Kota Jambi yang direncanakan akan jadi pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi. Perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Bliss Property Indonesia dikerjasamakan dengan bentuk BOT selama 30 tahun. Nantinya pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi 85 miliar rupiah, namun pembangunan Mall JCC mangkrak. Aset yang telah dijaminkan Pemkot Jambi kepada PT BPI diduga telah diagunkan ke salah satu bank. Apa update-nya Bang ya? Kami jelaskan juga untuk perkara JCC saat ini masih tahap penyelidikan dan kita saat ini juga masih berproses mengumpulkan data dan keterangan juga dari para pihak. Oke. Ada sekitar 11-12 lah, sekitar 11 ya. Itu dari pihak-pihak mana aja itu? Untuk saat ini kita masih mendalami dan mencari keterangan dan data-data dari pihak eksekutif dalam hal ini, dan juga ada dari pihak Bank Sinarmas. Terkait dengan dalam hal pembangunan dan pengelolaan JCC nanti pasti kita akan panggil, baik apakah itu dari pihak pengelola, pihak bank juga, dan juga apakah nanti juga dari pihak legislatif. Nah itu. Kalau untuk tahap penyidikan nanti kami harus matangkan dulu di penyelidikan ya. Nanti habis itu gelar perkara. Nah, apakah nanti dari tim tersebut menyatakan apakah layak naik penyidikan atau tidak, nanti itu tergantung. Jadi untuk saat ini kita masih berbicara masalah penyelidikan lah gitu ya. Ya, kita berproses dalam pemanggilan dan minta keterangan dan perlu data dari yang masih tahap penyelidikan ini dulu. Wali Kota Jambi Maulana telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta hak Pemkot Jambi dikembalikan oleh pihak PT BPI. Ya, kita sudah membentuk tim untuk menyelesaikan itu. Kita ingin agar pihak mitra kita itu melunasi kewajibannya yang harus dibayar kepada kita dan mendorong untuk segera dioperasionalkan. Apakah akan ada penarikan atau pembatalan Pak, atau di adendum lagi apa? Oh, enggak. Kita tidak akan melakukan adendum terhadap perjanjian itu. Kita hanya menagih hak kita. Yang terkait dengan aset daerah yang sudah diagunkan itu seperti apa Pak? Kan ada surat keputusan wali kota yang sebelumnya Pak ya? Ya. Soal penjaminan itu ada. Ya, prinsipnya kewajiban pihak ketiga harus diserahkan ke Pemkot, harus dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus ini setelah nantinya semua pihak diperiksa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi.
Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Suara letusan senjata api mewarnai penangkapan Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyok Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kasus KDRT yang ada di Desa Parangkelapa seperti apa? Jadi untuk kasus KDRT ini, Juni 2024 kita menerima laporan bahwasanya ada orang hilang. Kemudian adanya penemuan jenazah. Setelah kita identifikasi jenazah tersebut atas nama Yoyo. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, mendapatkanlah informasi bahwasanya yang melakukan pembunuhan tersebut adalah almarhum Hairul. Siapa dia? Hairul ini adalah suami dari almarhumah Yoyo yang ditemukan pada saat itu. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara Hairul ini udah lebih kurang 1 tahun, yang mana setiap kali kita melakukan upaya paksa penangkapan, yang bersangkutan selalu melakukan perlawanan terhadap kita. Ini kemarin tanggal 2 Juli 2024, alhamdulillah Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan. Dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Almarhum berhasil kita lumpuhkan, yang ada pada badannya jenis senjata api panjang dan senjata revolver rakitan. Pada Juni 2024 lalu, Yoyok Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Berusaha menghindari razia, seorang pengendara motor nekat berada di antara mobil. Aksinya terhenti saat diberhentikan polisi lain yang sudah bersiaga. Seorang pengendara motor di Palembang nekat melewati jalan sempit di antara mobil demi menghindari razia polisi. Meski sebelumnya telah diminta berhenti, ia tetap memaksa melaju. Namun usahanya sia-sia, polisi lain yang sudah bersiaga langsung menghadangnya. Pengendara itu pun dihentikan dan ditilang karena motor yang dikendarainya tidak menggunakan plat nomor. Tak berselang lama, polisi kembali mencari pelanggar lain, termasuk pelajar dan pengendara motor tanpa helm serta plat nomor. 1 unit mobil juga turut ditilang karena menggunakan knalpot tak standar. Razia digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Arifai pada Selasa 15 Juli 2025 pagi dalam operasi Patuh Musi 2025. Operasi ini menyasar sejumlah pelanggaran, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, mengendarai motor melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta pelanggaran overdimensi dan overloading. Untuk tematik 3 sesuai dengan pelanggaran, Mapolres, TNKB tidak menggunakan melawan arus, berbonceng 3. Sementara kita untuk R2 atau sepeda motor sekitar 20.
mobil satu yang kena potong 14 hari. Jadi sampai tanggal 2 Juli selesai. Operasi Patuh Musi akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di kawasan Masjid Talang Jambe, Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa motor milik jemaah menjadi sasaran pelaku yang beraksi cepat dan terorganisir. Rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian ini pun ramai beredar di media sosial. Aksi pencurian sepeda motor makin sering terjadi di Masjid Al-Amin, kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku menjepit stang motor milik jemaah yang telah terkunci menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar dari area pagar masjid. Kejadian itu berlangsung saat jemaah tengah menunaikan sholat subuh. Diduga pelaku tidak beraksi sendiri, sementara situasi sekitar masih sepi dan minim pengawasan. Pencurian serupa ternyata pernah terjadi 2 minggu sebelumnya di waktu dan lokasi yang sama. Warga sekitar mulai resah dan berharap patroli kepolisian lebih ditingkatkan terutama pada waktu-waktu rawan. Tersangka itu lari dari sana, Pak. Lari itu langsung ke sini. Ambil motor langsung terkutus stang, langsung di terjangnya pakai kaki kan patah. Bawanya berlari lagi, dari sana sudah. Langsung ke sana, nah datang ke sana udah kedingon lagi CCTV-nya kan langsung kabur dia. Dan keberapa kali, Kak? Kejadian yang kedua, Pak. Sebagai langkah antisipasi, jemaah diimbau untuk menggunakan kunci ganda pada sepeda motornya. Pengurus masjid berencana melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, hingga pertengahan Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan sedikitnya 43 hektar lahan di Sumatera Selatan. Seluruh area yang terdampak merupakan lahan mineral. Kita siapkan, jadi nanti tempat itu ada sayur-sayur SPPG ya Pak ya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui sejumlah wilayah termasuk Sumatera Selatan. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 33 kejadian karhutlah dengan luas lahan terdampak mencapai 43 hektar. Meski demikian, Sumsel masih menjadi provinsi dengan kasus karhutlah terkecil di Sumatera. Seluruh lahan yang terbakar merupakan lahan mineral. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel tetap siaga untuk mencegah terjadinya kebakaran ke lahan gambut yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Saat ini terpantau tambahan 4 hingga 5 titik panas baru. Ya, kalau untuk hari ini data dari Sipongi ada 2 atau 5 titik hotspot yang masuk di kategori ininya rendah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini hanya titik hotspot bukan cuma titik api. Ya memang rata-rata karena ulah manusia ya. Cuman yang perlu kita waspadai memang daerah-daerah yang memiliki kawasan gambut yang luas seperti daerah Oki, Moba, Banyuasin, di sebagian OI, Muara Enim dan Pali. Nah ini yang perlu kita jaga, jangan sampai daerah-daerah ini yang memiliki gambut luas ini terbakar. Itu 43 hektar kalau nggak salah. Kalau 43 hektar itu lahan gambut atau lahan mineral Pak? Sampai sekarang yang terbakar itu merupakan lahan mineral. Dan mudah-mudahan lahan gambut itu masih bisa kita jaga. Bila memungkinkan melihat kondisi cuaca dan juga perkiraan dari BMKG, apabila memungkinkan kita harapkan WNC ini akan cukup panjang. Untuk mengantisipasi puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus, BPBD Sumsel juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca. 1 helikopter waterbombing telah disiagakan dan BPBD masih menunggu tambahan armada lainnya pada apel kesiapsiagaan penanganan karhutlah yang dijadwalkan digelar 29 Juli 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang berencana memperbaiki sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Perbaikan ini akan dilakukan bertahap selama 5 tahun sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan di kota tersebut. Jadi SD ada Bapak Ibu para guru di sini. Kondisi bangunan sekolah yang masih rusak menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Palembang tahun 2025. Pemerintah setempat menyatakan perbaikan terhadap bangunan sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang.
Dari total 249 bangunan SD negeri yang ada, sekitar 30% diantaranya masih mengalami kerusakan. Sementara itu dari 61 bangunan SMP negeri, sekitar 35% juga tercatat dalam kondisi serupa. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kalau rata-rata bangunan sekolah baik itu rusak ringan, sedang maupun berat di angka 30 sampai 30% SD, 35% SMP. Untuk itu di priorisasi kami ini akan kami usahakan selesaikan semua. Sebagian besar bangunan yang rusak diketahui belum pernah diperbaiki selama belasan hingga puluhan tahun terakhir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC merancang agenda uji coba internasional dengan menghadapi salah satu tim peserta Singapura Premier League. Dalam rencana tersebut, skuad Laskar Wongkito dijadwalkan bertandang langsung ke markas tim asal Singapura. Dalam rangka persiapan menghadapi Liga 2 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC berencana menggelar laga uji coba melawan tim luar negeri. Salah satu lawan yang dibidik adalah Lion City Sailors FC, kontestan Singapura Premier League. Sriwijaya FC mendapat tawaran bertanding di kandang Lion City Sailors FC yang bermarkas di Stadion Bishan, Singapura. Meski demikian, agenda tersebut masih tentatif karena harus menyesuaikan dengan jadwal tim saat ini. Jika tidak berubah, laga uji coba internasional ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Awalnya kita akan uji coba ini dalam waktu minggu-minggu ini, tapi kita berhubung belum fix untuk para pemain, jadi kita minta schedule waktu yang ditentukan agar kita dapat memberikan hasil performa yang terbaik lah untuk tim Sriwijaya FC saat berhadapan dengan tim klub kebanggaan Singapura itu. Tanggalnya jadi kita undur di bulan Agustus. Setelah kita pulang dari Jogja, di situ kita akan rest sejenak 3 atau 4 hari. Nah, setelah itu kita berangkat ke Singapura. Sementara itu, skuad Sriwijaya FC masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta, sekaligus menyeleksi pemain yang akan mengisi komposisi utama Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sebuah rekaman video memperlihatkan aksi satu keluarga yang diduga melakukan pencurian di toko kosmetik kawasan Sukabangun, Sukarami, Palembang. Aksi bermula saat seorang ibu dan anaknya masuk dalam toko dan mengambil sejumlah produk kosmetik. Tak lama sang suami datang bersama seorang anak kecil yang membantu menyembunyikan barang curian dalam helm. Peristiwa terjadi saat toko baru saja dibuka. Usai mengambil barang, pelaku membeli 2 produk dan langsung meninggalkan lokasi. Merasa curiga, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti pencurian. Ia mengaku produk yang dicuri cukup mahal. Alih ke kita kak, jadi kita tuh dia cari barang, kita sudah kasih barangnya, misalnya dia cari untuk flag, kita kan tahu, jadi kita sudah tuju, oh yuk ini ada untuk flag punya, bisa kita sudah dapat, dia alik lagi, oh aku mau yang bedak pula, bedak untuk flag. Emang berapa total flagnya? Pelaku pertama kali masuk cuma 2 wong. Siapa itu? Ibu sama anak. Nah sudah ibu sama anak, tak lama tuh lakinya sama anaknya lagi yang paling kecil masuk lagi. Jadi anaknya 2 yang itu mencuri? Anak yang ikut mencuri cuma 1, yang satunya masih kecil. Peran anaknya disuruh ngambil apa kok? Peran anak ambil kosmetik kak, pensil. Selain melapor ke polisi, rekaman tersebut juga diunggah ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lipstik ini, nah, tunjuk ibunya. Aku ngomong ada siko. Oh, ibu. Setelah melalui rangkaian persidangan, Delia Rizkon Marzuki, ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada Rabu 16 Juli 2025 malam.
Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp250 juta. Ia pun diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1,3 miliar. Jika tidak sanggup membayar, harta bendanya akan disita dan bila masih belum mencukupi, diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam penerbitan izin kelayakan K3 sejumlah perusahaan serta pemerasan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukum 8 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Usai vonis dibacakan, istri terdakwa menangis di ruang sidang. Baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.343.402.000 dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sebelumnya Deliar ditangkap di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada 10 Januari 2025. Saat penangkapan, tim dari Pitsus Kejari Palembang menemukan uang tunai sebesar Rp40 juta di bawah meja kerjanya beserta sejumlah dokumen penting. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rangka persiapan menghadapi Liga 2 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC berencana menggelar laga uji coba melawan tim luar negeri. Salah satu lawan yang dibidik adalah Lion City Sailors FC, kontestan Singapura Premier League. Sriwijaya FC mendapat tawaran bertanding di kandang Lion City Sailors FC yang bermarkas di Stadion Bishan, Singapura. Meski demikian, agenda tersebut masih tentatif karena harus menyesuaikan dengan jadwal tim saat ini. Jika tidak berubah, laga uji coba internasional ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Awalnya kita akan uji coba ini dalam waktu minggu-minggu ini, tapi kita berhubung belum fix untuk para pemain, jadi kita minta schedule waktu yang ditentukan agar kita dapat memberikan hasil performa yang terbaik lah untuk tim Sriwijaya FC saat berhadapan dengan tim klub kebanggaan Singapura itu. Tanggalnya jadi kita undur di bulan Agustus. Setelah kita pulang dari Jogja, di situ kita akan rest sejenak 3 atau 4 hari. Nah, setelah itu kita berangkat ke Singapura. Sementara itu, skuad Sriwijaya FC masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta, sekaligus menyeleksi pemain yang akan mengisi komposisi utama Laskar Wankito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.